Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sanggung Dumadi. Bertemu lagi dengan kami di channel Pusir Galuh, channel yang konsisten dalam membahas sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah kawasan, sejarah kearifan lokal, hingga seni budaya dan tradisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berdirinya Kadipaten Kembar di Priangan. Apa itu Kadipaten Kembar dan kadipaten apa saja yang berdiri pada saat itu? Untuk sebelum kita membahas pada materi itu, tapi jangan lupa untuk tetap stay dan jangan lupa klik tombol subscribe, like and share untuk mengembangkan channel kami supaya lebih bermanfaat dan menambah wawasan kepada khalayak semua tentang kearifan lokal, sejarah lokal di wilayah kita. Pada pembahasan kali ini itu tidak terlepas dari kemarin tentang sejarah Priangan. Pada masa Rangga Gempol I menjalankan pemerintahan di wilayah Sumedang Larang. Pada saat itu Sultan Agung menaklukkan daerah Sampang Madura tahun 1624. Terjadi kemelut di wilayah Priangan karena pada waktu itu Wedana Bupati Priangan yang diwakilkan kepada adiknya Pangeran Rangga Gede kelimpungan untuk mengatasi adanya serangan ekspansi dari wilayah Banten dan membuat Sultan Agung marah pada saat itu. Rangga Gede, Rangga Gempol pun dihukum dan disanksi politis di wilayah Mataram. Sultan Agung menyerahkan jabatan Wedana Bupati Priangan kepada Dipati Ukur atau penguasa tanah Ukur. Ya, kita sudah bahas wilayah Ukur itu ada 9, namun semuanya sama, yang berpusatnya di Bandung Selatan. Di materi yang kita dulu tentang Sembah Agung itu kita sudah bahas, ya. Itu tentang wilayah Ukur. Luasnya wilayah Ukur itu yang dikuasai pada waktu itu yang diserahkan kepada Dipati Ukur meliputi Sukapura, Bandung, Limbangan, dan sebagian wilayah Cianjur, Karawang, Pamanukan, dan Ciasem. Sultan Agung mengangkat Dipati Ukur sebagai Wedana Bupati Priangan disertai syarat Dipati Ukur harus sanggup merebut kembali Batavia dari pihak Kompeni Belanda. Pada tahun 1628, pihak Mataram dengan melibatkan Dipati Ukur beserta pasukannya menyerang kompeni di Batavia. Namun Dipati Ukur gagal melaksanakan tugasnya untuk merebut Batavia tahun 1628. Dipati Ukur menyadari akibat kegagalannya ia pasti mendapatkan hukuman berat dari Sultan Agung. Oleh karena itu Dipati Ukur beserta sejumlah pengikutnya memberontak terhadap Mataram. Gerakan perlawanan Dipati Ukur terhadap Mataram berlangsung lebih kurang 3 tahun. Bagi pihak Ukur sendiri memiliki pemahaman bahwa wilayah Priangan harus merdeka dan tidak mau di bawah kekuasaan ataupun tunduk kepada wilayah manapun, terlepas dari kegagalan beliau melakukan serangan ke Batavia. Karena sama-sama bahwa asing itu merupakan ancaman nyata untuk wilayah Priangan. Pihak Mataram baru berhasil menumpas pemberontakan Dipati Ukur sekitar awal 1632. Itu pun berkat bantuan dari beberapa orang kepala daerah di Priangan.
Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Wedana Bupati Priangan kepada Pangeran Ranggagede yang sudah dihukum selama 3 tahun dan ditahan di wilayah Mataram akibat kegagalannya membendung serangan dari Banten. Untuk mengembalikan stabilitas politik di wilayah kekuasaan Mataram, khususnya bagian barat, akibat dari pemberontakan di Pati Ukur, Sultan Agung melakukan reorganisasi pertama. Reorganisasi pertama itu difokuskan di daerah Karawang yang menjadi lumbung padi pertahanan garis terdepan dan cadangan konsumsi untuk para tentara pada saat itu dalam berperang, dan terbentuklah wilayah Karawang. Wilayah Priangan Tengah dibagi menjadi 4 kabupaten, masing-masing di bawah kekuasaan bupati. Kabupaten Sumedang diperintah oleh Pangeran Ranggagede yang bergelar dengan Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusuma Dinata II. Rangga Gempol II merangkap sebagai Wedana Bupati Priangan. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi 3 kabupaten: Sukapura, Bandung, dan Parakan Muncang. Untuk pemerintahan 3 kabupaten yang tersebut, Sultan Agung mengangkat 3 orang kepala daerah yang telah berjasa dalam membantu menumpas pemberontakan di Pati Ukur, yaitu Ki Wirawangsa, Umbul Sukakerta, dan ditaikkan statusnya menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ki Astamanggala atau Umbul Cihaurbeti menjadi bupati dengan gelar Tumenggung Wirangun-Angun, dan Ki Somahita atau pimpinan dari Umbul Sindangkasih menjadi bupati Parakan Muncang dengan gelar Tumenggung Tanubaya. Pengangkatan ketiga orang bupati tersebut maka dinyatakan dalam satu piagam yang bertiti mangsa bertanggal 9 Muharram tahun Alif. Tahun Alif di sini ada 2 pendapat. Dan pendapat pertama bahwa tahun Alif itu 9 Muharram tahun Alif, berdasarkan penafsiran pertama dari F. Han melakukan tanggal itu sama dengan 20 April 1641. Namun, menurut Profesor Dr. Sukanto dan Dr. Andes J. Brandes, penanggalan 9 Muharram tahun Alif dalam penanggalan Masehi ialah 16 Juli 1633. Kiranya pada tanggal 9 Muharram tahun Alif yang benar mendekati kebenaran ialah tanggal 16 Juli 1633. Alasannya dan dasar pemikirannya adalah yang pertama, tahun 1633 identik dengan tahun Alif dalam penanggalan Jawa Islam. Kedua, Sultan Agung Raja Mataram memecah wilayah di Priangan di luar Sumedang dan Galuh menjadi 3 kabupaten, Sukapura, Bandung, dan Parakan Muncang secara politis sebagai akibat perlawanan di Pati Ukur terhadap Mataram 1628, 1631 atau 32. Oleh karena itu, sungguh rasional bila Sultan Agung membentuk ketiga kabupaten bersama-sama kurang lebih pada tahun 1633. Sebaliknya, bila pembentukan ketiga kabupaten itu dianggap tahun 1641, berarti lebih kurang 9 tahun setelah gerakan di Pati Ukur. Hal itu tidak rasional karena tenggang waktunya terlalu jauh dan berakhirlah gerakan perlawanan di Pati Ukur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sukapura
Sekali lagi dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sukapura, Bandung, dan Parakan Muncang merupakan kabupaten kembar karena dibentuk berdasarkan satu piagam yang bertanggal 9 Muharram tahun alif. Inilah wilayah-wilayah kabupaten kembar yang mana Sukapura di Tasikmalaya, Bandung Kabupaten Badung, dan Parakan Muncang juga dan Bandung Selatan, yang mudah-mudahan menjadikan satu wawasan tentang asal-muasal dari wilayah Priangan Tengah. Mudah-mudahan menjadi salah satu wawasan kita dalam lebih menghargai asal muasal dan sejarah di lingkungan kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat